Saya mengerti betul memang banyak di antara Anda saat ini ataupun di masa lalu ketika memulai pembelajaran itu memang punya niatan yang belum tepat. Punya niatan-niatan yang pragmatis. Ada yang pengen kesembuhan untuk dirinya. Ya. Ya pengen sembuh itu wajar, tetapi kemudian banyak yang belajar spiritual itu pengen kesembuhan instan tanpa kesediaan untuk mengubah realitas jiwanya. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena belajar spiritual itu justru membuat kita itu menjadi sadar akan keberadaan hukum semesta yang adil. Tidak patut kita meminta sebuah hasil sementara tidak mau memenuhi segala persyaratan dan prosesnya. Tidak adil kalau Anda pengen sembuh dari sebuah sakit, kalau Anda sendiri tidak mau mengubah pikiran Anda yang kusut, tidak mau mengubah emosi Anda yang penuh dengan keangkaran murkaan dan seterusnya. Boleh saja Anda punya sebuah harapan bahwa lewat belajar spiritual itu tersembuhkan dari sakit. Tapi yang harus Anda lakukan adalah fokus untuk menyelaraskan jiwa raga Anda. Karena sakit itu adalah pertanda bahwa pikiran Anda, kata-kata Anda, dan tindakan Anda itu tidak selaras. Sakit itu hanya indikasi bahwa selama ini Anda hidup dengan cara yang tidak benar. Maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki diri Anda dulu, baru kemudian berserah diri. Karena semesta ini punya aturan main yang adil dan presisi. Kalau semua persyaratan untuk sembuh itu sudah Anda penuhi, pasti Anda sembuh, tidak mungkin tidak. Nah, banyak yang punya niatan-niatan yang itu sebetulnya tidak patut dijadikan tujuan utama di dalam berspiritual. Saya paham banyak di antara Anda juga yang ya sekedar ikut-ikutan karena ada temannya ikutan, daripada bengong di rumah ya sudah gabung sama Persada Matahari. Ya, sebagian tentu ada juga yang punya motif-motif yang konyol ya, pengen nyari jodoh di sini. Itu hal-hal yang manusiawi. Tetapi dalam konteks spiritualitas jelas harus ditata ulang. Selain kejujuran pada diri sendiri, ya, kunci untuk bisa sukses di dalam belajar spiritual adalah punya niatan yang tulus, punya niatan yang tepat, punya niatan yang benar. Ya. Niatan itu harus selaras dengan tujuan dari spiritualitas itu sendiri. Belajar di Persada Matahari artinya Anda harus berproses memurnikan jiwa dan raga. Hal-hal lain itu adalah efek samping, bukan tujuan utama. Sungguh jelas ya teman-teman semua, kalau kita mengikuti alur berspiritual yang benar, jiwa raga dimurnikan, maka hidup akan mengalami perubahan. Itu benar. Anda bisa lihat semuanya pada diri saya. Ya. Dengan menjalankan laku spiritual yang tepat, badan saya menjadi sangat sehat. Saya menjadi semakin jenius. Tentu saja juga semakin berkelimpahan. Semakin bisa merasakan cinta. Hal-hal yang itu dirindukan oleh manusia itu saya sudah dapatkan, saya genggam. Tetapi itu bukan tujuan saya ketika belajar. Itu efek samping, itu anugerah dari Sang Sumber Hidup kepada saya ketika saya mencapai tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya tadi sudah kita bahas. Kita sungguh-sungguh menjadi jiwa yang murni kembali. Menjadi jiwa yang bebas dari ilusi. Menjadi jiwa yang mengerti betul sejatinya Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Menyadari betul bahwa kita ini tidak pernah terpisahkan dari Tuhan yang nyata. Bahwa belajar spiritual tujuan utamanya adalah membuat kita bisa meluruhkan segala watak angkara kita. Meluruhkan keserakahan, meluruhkan kesombongan, meluruhkan ego kita.
Belajar spiritual juga memulihkan kita yang di masa lalu itu penuh dengan dosa karena pikiran, kata-kata, dan tindakan yang tidak selaras. Kita lewat belajar spiritual membakar dosa kita dengan api suci. Anda harus jujur. Lalu perbaiki niat Anda. Kalau Anda sampai detik ini masih belum mau terbuka dan jujur tentang niat Anda sesungguhnya untuk belajar spiritual, Anda tidak akan pernah mencapai kemajuan. Mereka yang mencari pencerahan adalah mereka yang merindukan kebenaran sejati. Itu panggilan jiwa yang paling murni. Mereka yang berhasil di jalan keheningan adalah mereka yang mengikuti panggilan jiwanya untuk mencapai puncak evolusi. Untuk menjadi jiwa ilahi, menjadi jiwa yang mengerti kebenaran sejati. Menjadi jiwa yang betul-betul bisa bahagia mengalami hidup surgawi saat ini di sini di bumi ini. Silahkan Anda renungkan. Selama ini apa niatan Anda, apa tujuan Anda? Tanpa kejujuran pada diri sendiri, tanpa ketepatan niat, tanpa ketulusan di dalam tujuan, secanggih apapun saya mengajar Anda, itu tidak akan ada gunanya bagi pertumbuhan spiritual Anda. Secanggih apapun ajaran saya, sehebat apapun audio meditasi yang diberikan kepada Anda, itu tidak akan mengubah realitas Anda. Anda paling akan merasakan sensasi yang wow setiap kali ikut workshop saya, ikut TED saya, ikut webinar saya. Tapi sudah sebatas itu. Anda tidak akan mengalami transformasi yang nyata dalam keseharian. Ya. Jadi, sekali lagi silahkan mulai jujur pada diri sendiri. Mulai sungguh-sungguh belajar spiritual dengan ketulusan yang sempurna. Bedakan antara tujuan utama dengan efek samping atau hasil ikutan.